Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, perkenalkan nama saya SK Aditya, jurusan Ekonomi Islam, semester 6 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas mengenai apa saja inovasi dalam bisnis jasa, terkhususnya pada basis digital. Kalian ingin tahu? Ayo kita bahas bersama-sama. Apa itu inovasi? Inovasi adalah sebuah gagasan baru yang diterapkan untuk memperbaharui suatu produk atau proses dan jasa. Inovasi ini merupakan salah satu hal yang dijadikan modal awal yang harus dimiliki oleh setiap wirausahawan. Mengapa demikian? Karena pemikiran yang inovatif ini mampu membuahkan hasil suatu produk serta layanan yang lebih bermakna. Hal inilah yang bisa memungkinkan seorang pengusaha sukses dalam persaingannya di antara para pengusaha lainnya. Perkembangan era globalisasi telah membuat banyak perubahan di dalam perdagangan global, terkhususnya perusahaan jasa. Layanan yang ditawarkan oleh pemain komersial semakin berkembang. Perkembangan dan perubahan tersebut mengakomodir kebutuhan konsumen modern yang semakin beragam ini. Hal ini membuat pergerakan bisnis jasa model lama semakin modern dan terupdate. Maka dari itu, muncullah keterlibatan globalisasi. Globalisasi juga terlibat dalam mengubah cara orang berpikir tentang kenyamanan, kecepatan, dan kedekatan. Dari pertanyaan untuk mengubah pola pikir itu, memungkinkan para pembisnis untuk mulai melakukan hal-hal yang lebih inovatif yang kemudian diubah menjadi peluang bisnis. Banyaknya bisnis jasa modern yang kita temuin di lingkungan sekitar. Berikut ini beberapa inovasi yang harusnya diketahui. Yang pertama ada ojek online dan taksi online. Kemunculan ojek online dan taksi online merupakan suatu hal yang wajib dan harus kita akui yang termasuk salah satu inovasi bisnis yang besar dan luas cakupannya. Bisnis ini adalah salah satu inovasi di bidang transportasi yang mendapatkan keberhasilan besar. Hadirnya transportasi online ini disongsong hangat oleh masyarakat khususnya pengguna jasa transportasi umum karena begitu banyak kemudahan yang didapatkan. Selain kemudahan, modal transportasi online juga membuat tarif khusus yang sudah ditentukan yang membuat konsumen tidak dikhawatirkan lagi dengan tarif yang bervariasi. Pada sebelum adanya transportasi online, ojek konvensional kurang diminati masyarakat. Tetapi saat ini, transportasi sekelas ojek pun sudah bisa menjadi suatu yang bisa dikatakan mewah dan elit, dengan menawarkan begitu banyak kemudahan bagi para penumpangnya. Dengan sistem online yang digunakan, penumpang tidak perlu mencari pangkalan ojek dan menghentikan taksi di pinggir jalan. Seperti video di samping menampilkan beberapa layanan yang disediakan untuk para penumpangnya, begitu banyak layanannya sehingga dapat jauh lebih memudahkan penumpangnya. Dengan memakai gadget dalam satu sentuhan, penumpang sudah bisa memakai jasa ojek atau taksi dengan cara dijemput di tempat. Selain menyediakan jasa antarjemput, transportasi ojek berbasis online juga menyediakan jasa pengantaran, pengiriman barang, dan juga pembelian makan atau belanjaan. Berbagai kemudahan tersebut seakan memanjakan konsumen di era modern yang menuntut segala sesuatu serba instan. Dengan menggunakan jasa ojek online tersebut, konsumen bisa membeli makanan atau belanjaan tanpa harus keluar rumah dan pergi ke toko. Bermodalkan gadget dan daftar pesanan, barang yang ingin dibeli bisa datang sendiri ke rumah dengan diantar oleh tukang ojeknya. Berikut ini beberapa contoh ojek dan taksi online yang beroperasi sampai sekarang. Yang pertama ada Grab, Gojek, InDriver, dan juga Maxim. Yang kedua yaitu ada jasa ekspedisi. Zaman dahulu, satu-satunya jasa ekspedisi atau pengiriman barang baik dari sesama kota ataupun keluar kota hanya disediakan oleh kantor pos. Dengan segala keterbatasan yang ada saat itu, pengiriman barang menggunakan kantor pos menjadi salah satu primadona masyarakat. Pembayaran yang cukup mahal pada saat itu tidak berbanding lurus dengan pelayanan karena penerima masih harus mengambil sendiri paket yang diterimanya ke kantor terdekat.
Namun sekarang ini keadaan sudah berubah drastis seiring dengan perkembangan zaman dan majunya teknologi membuat transaksi online kian meningkat dari waktu ke waktu. Keadaan ini menyebabkan meningkatnya transaksi pengiriman barang yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini membuat sejumlah inovator melakukan terobosan dengan mendirikan jasa ekspedisi atau pengiriman paket barang dengan sistem dan pelayanan yang lebih baik. Seperti pada video di samping menampilkan proses dari barang yang dikirim oleh pengirim kepada jasa ekspedisi dan kemudian diantar ke penerimanya. Berikut ini beberapa macam jasa ekspedisi yang mungkin banyak dari teman-teman sekalian sudah banyak yang tahu. Yang pertama itu ada JNE, JNT, dan juga Tiki. Yang ketiga yaitu ada marketplace. Istilah marketplace atau tempat pemasaran masih sangat asing di telinga kita. Namun sebenarnya kita sudah sangat familiar atau bahkan pernah menggunakan jasanya. Marketplace ini merupakan sebuah tempat yang disediakan secara online sebagai lokasi bertemunya antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi. Penjual dapat menjajakan barang dagangannya di lapak yang sudah disediakan oleh e-commerce dengan konsep marketplace. Berikut ini contoh video animasi peran dari marketplace. Dapat dilihat bahwasanya di mana seorang penjualan menjual pakaiannya yang awalnya di pasar dari pagi sampai larut malam, tidak ada satupun seorang pembeli yang datang. Tetapi setelah dia mengetahui bisa berjualan dari salah satu agen marketplace yang tiba-tiba dia bisa dapat, maka penjualan tersebut banyak berdatangan pembelinya. Berikut ini beberapa macam aplikasi marketplace yang pasti dari teman sekalian sudah banyak yang tahu. Yang pertama ada Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak. Dari beberapa contoh yang telah diuraikan, menerangkan bahwasannya pergerakan roda bisnis terus berputar, apalagi di bagian bidang jasa. Maka sebab itu dapat digunakan menjadi panutan dalam menjadi wirausahaan dan lanjut terus memiliki pikiran dan bisa berinovasi yang gunanya dapat menemukan hal yang baru untuk konsumen dan pelanggan. Hal ini dapat dipakai untuk persiapan dalam mengantisipasi agar tidak kalah saing dengan pesaing lainnya. Ide bisnis dapat dibuat dengan mengikuti kemajuan era yang semakin berkembang dan maju. Maka dari itu akan mendapatkan inovasi yang lebih cemerlang. Baiklah, begitu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.